anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang mulia, wabil khusus para habaib, para masyayikh, tuan-tuan guru, dan wabil khusus saudara kita, guru kita, Al-Ustadz Hasanuddin Al-Banjari beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan kegiatan yang diadakan pada malam ini dalam rangka bulan Rajab, mengingat kembali peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman saja sebelum turun ke alam dunia, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada pian dan umat pian? Kata Nabi, sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatmu tidak sanggup, umatmu tidak kuat. Jangankan itu, yang 5 waktu ini jadinya pada kuat, sembahyang masih belum cukup. Ada yang balang kambingan, bahkan ada yang balang harimau bagi jaranan sembahyang. Memang kalau kita hitung, cakap Nabi Musa ini memang sangat betul. Waktu kita cuma 24 jam sehari semalam. Kalau 50 waktu bagi rata 20 menit sekali sembahyang, mana sanggup. Yang kesian nasib imam, kadang bawa buri ke rumah, hanya mencurup sandal, hendak buri azan, berburi pulang sini, sembahyang pulang berdoa, habis berdoa pulang, buri pulang, curup sandal, azan, berburi pulang, dijamin imam tuha di masjid. Ada sanggup. Kita pun yang berkabun kada sempat ke kabur, hanya mencurup silawar dan tugawi, azan pulang, pacol pulang, sembahyang pulang, habis wirid baca doa, buli ke rumah, curup silawar anak tugawi, azan, pacol pulang, akhirnya silawar, rabit, curup, pacol pulang. Yang kasihan pengantinannya, yang Tuhan yang kasihan. Umatmu kada sanggup. Nabi menerima saran Nabi Musa. Ini bahasa isyarat kepada kita. Sehebat apapun kita, belajarlah menerima saran terhadap nam tetuha pada kita. Nabi Musa itu tetuha pada Nabi kita menerima saran. Padahal Nabi paling hebat sudah. Kenapa? Karena kadang-kadang menurut kita bujur, rupanya menurut orang ada yang lebih bujur. Walaupun ambat kita ada salah, tapi ada yang lebih bujur lagi. Sahabat Umar radhiyallahu an, beliau mengisi pengajian barangkali terlewat lawas, lalu ada yang sakit parut anak kantor.
Makanya ulun di mana di sana ada lepas saja. Ya pulangan jam 10.30 aja. Jadi ada yang sakit parut bekantut ditahaninya, alhamdulillah berhasil. Bekantut kada bersuara, tapi berbau. Baunya terhambur sampai ke hidung sahabat Umar. Ya sahabat Umar, siapa yang bekantut nih? Ayo keluar, bodoh sana. Ada bagus di pengajian kada bodoh. Yang bekantut bingung dia. Hendak keluar ketahuan kawan bau kantor, maka belum tahu tambok pulang. Kadang keluar sahabat Umar sudah marah. Akhirnya sahabat Ali memberikan syarat. Jadi sahabat Ali, hai sahabat Umar, baiknya jangan cuma yang berkantor disuruh keluar. Suruh keluar berataan, suruh bodoh berataan, sudah bodoh suruh berbeli berataan. Biar kada ketahuan siapa nama kantor. Sebenarnya punya sahabat Umar bujur deh. Tapi lebih bagus lagi punya sahabat Ali, lembut lagi caranya memakai sahabat Umar. Ayo sahabat Umar, ulun minta maaf orang mengantur tadi. Ini kalau pada putih hatinya sakit. Kalau awak mengantur orang minta maaf wajar. Awak kada kantur orang minta maaf takor. Sudah dikantur orang minta maaf pula kita. Kalau kada putih hatinya. Itulah para sahabat mewaris Nabi selalu menerima saran. Karena Nabi melajari kita nih harus selalu menerima saran. Kenapa? Sebab palikul syai'in maziyah. Setiap kita nih ada kelebihan, sekalipun banyak kekurangan. Maka jangan kita mencari kekurangan orang, tapi cari kelebihan orang untuk menutupi kekurangan kita. Kalau mencari kekurangan orang, orang kurang tahu saya. Tingkatan kita nih banyak kurang, wali kan ya. Tentulah banyak kurangnya. Ya wali murid makin banyak kurangnya. Ada cerita orang ini pintar, sekolahnya ada lagi, saking pintarnya kalau sekarang gelarnya doktor profesor dah. Di sini ada sekolahnya lagi. Sekalinya tidak mengadakan penelitian menyeberang laut yang tidak terlalu luas, pakai jungkong, yang mengayuh jungkong berdua, hadapan siko, belakang siko. Jadi orang pintar ini duduk di tengah. Di perjalanan berkayuh menyeberang sungai yang luas tadi, profesor tanya, kalau tingkatan sekarang, kata beliau, kau yang di hadapan tamat sekolah apa? S1 ke S2? Mana ada S1 Pak katanya, SMP cuma. Kenapa? Kada melanjutkan, duit kededek putus di perjalanan. Kata orang yang pintar tadi, kesian nasib mudik. Berarti kau sudah menyanyiakan sepertiga hidupmu. Beradanya ada berduit Pak. Tanya pulangan belakang di kampung di S apa, S napang Pak aja, SD kada tambah. Kesiannya nasib mudik. Berarti engkau ini lebih parah lagi menyanyiakan separuh kehidupan. Sekalinya di tengah laut tadi jungkong bujur, karang tinggalan. Kata yang berdua tanya Pak Profesor tadi, dia bisa lah Pak Kunyong Pak, bisa lah berenang. Di sini mana bisa berenang? Masya Allah, jenang berdua. Berarti Bapak ini sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Kenapa ini karang nih mati dia, tapi masih ada separuh lagi pemenuhan dia. Ada kurangnya. Makanya kita ini selalulah mencari kelebihan orang, minta saran dengan orang-orang yang katuha pada kita. Nah, Nabi kada langsung menghadap Allah. Tadi bersama malaikat Jibril. Nabi minta pendapat lagi dengan malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril mengisyarat boleh, baru Nabi menghadap. Ini bahasa isyarat. Kita hidup harus saling menghargai orang lain. Aku langsung kan kita menghargai malaikat Jibril. Tadi kan berkawan, dihargailah, mintalah pendapat. Kalau tadi kan menerima saran, kali ini minta pendapat, belajar kita menghargai orang lain. Kita kada perlu minta dihargai, tapi kita yang belajar menghargai orang. Kita ini maunya dihargai orang kan? Tidak, sama saja. Tidak pernah tersanjung dihargai orang, tidak tersinggung orang tidak menghargai. Kalau suka disanjung itu namanya orang keanjungan. Kalau tersinggung tidak disanjung namanya orang perajuan. Kita ini bagusnya disanjung dengan tidak sama perasa. Seperti orang kada berkabul. Orang kada berkabul, kada pernah senang hatinya sawit mahal. Kada pernah susah hatinya sawit murah. Karena mimpinya kada berkabul. Tidak susah. Kita kan tak punya apa-apa. Semua kan titipan Allah.
Ilmu titipan Allah, bisa beramal anugerah Allah. Berarti kan bukan kita yang hebat, Allah yang kasih semuanya. Untuk apa kita merasa tersanjung? Cuman kita bisa ngomong gimana? Kalau orang tidak menghormati, panas tuh ya. Sopi dah membuktikan. Saya kan mengganti kawan ceramah di satu tempat. Rupanya kawan itu menggantikan kawan juga. Itu ulun kenapa tiga paling untitnya. Asalnya orang hebat dari provinsi Jambi ya ceramah. Undangan tersebar dah. Seminggu sebelumnya beliau membatalkan. Padahal dia cari lagi harap di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Sekalinya dapatlah kawan yang harap tadi. Rupanya esok acara hari ini dia panggil saya. Karena ulun isuah belajarwan sini, walau pada lama, ulun nurutlah sami nawa apa adalah dengan keguruan. Puji sidin gantikan aku ceramah di satu tempat. Tuliskan sedikit ngarapnya, akhirnya cari yang ngarap ini. Perjalanan saya pakai sepeda motor lebih 1 jam. Kedinginan belum sampai ke tempat saya dapat 3 orang. Jadi ulun ini bisa dia dapat 3 uang. Akhirnya ulun memberanikan diri, siapa yang punya nama yang dicatat tuh. Nah ulun bawa diperiksa, apa kata orang ramai, belum ada Pak, masih di rumah. Ketua penelitiannya di rumah masih. Orang acara ada Pak. Pergilah saya ke rumahnya, dibilangi alamatnya, masuk ke Kabunduri. Soalnya tamu anjing sasarnya. 2 kali sasarnya juga bawa rumah. Yang munasib tuh ceramahkan sasar anjing. Sampai ke rumahnya, sekarangnya penelitiannya belum mandi, masih bayar rumah lagi. Antoknya tuh kuning pink warnanya. Lalu dia bilang, tunggu Ustaz katanya, aku nak mandi dulu. Ya aku ini terbalik nih. Penceramah menunggu penelitian. Soalnya penelitian nunggu penceramah. Ini namanya terbalik. Kalau apam terbalik bagus. Jadi apam balik mahal harganya. Kalau yang terbalik limping harganya. Hadirnya sampai ke tempat. Saatnya ketua penelitian kata sambutan. Hadirin, minta maaf kami penelitian yang ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Yang di undangan itu adalah orang yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Orang yang hebat, tapi beliau membatalkan. Kami panitia mencari ganti yang kadang-kala hebatnya, ketemulah orangnya di Kuala Tungkal. Rupanya beliau berhalangan juga. Maka dikirimnya lah Ustaz yang sudah ada di hadapan kita, minta maaf. Ujian ketua panitia, ulun pun kada tahu dengan beliau dan kada tahu siapa namanya. Hati humangnya orang. Apa salahnya bertanya siapa nama saya? Orang segagah saya tidak kenal apa kata dunia. Iya, bingung juga ulun. Pikir hati ulun belum tahu dia. Kan sombongnya maunya kita dipuji orang kata-kata biasalah. Tapi yang penting kita menghargai orang. Tapi dia pendapat biasa. Yang penting jangan pecah belah sebab dia pendapat. Hargai pendapat orang. Orang berhari itu beda pendapat juga. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik itu ada sependapat. Di punot itu ada sependapat. Kalau Imam Malik ada berpunot sampai yang suruh. Kalau Imam Syafi'i berpunot, tapi saling menghormati. Imam Syafi'i itu belajar Imam Malik itu membalik kertas itu ada bunyi. Saking beradabnya, walau ada sama pendapat, fatwa ada sama. Tapi beliau dikasih izin untuk berfatwa. Umur 15 tahun dikasih izin Imam Malik dan berfatwa sendiri. Maka fatwa beliau sembahyang subuh berkunut. Tapi hebatnya beliau sembahyang di tempatnya Imam Malik subuh beliau tetap berkunut tapi tidak mengangkat tangan, menghormati Imam Malik. Nah, itu namanya menghormati tapi tetap konsekwent. Konsisten dengan pendapat sendiri begitu. Pendapat tetap tegang tapi belajar menghormati orang. Kata dia dari Jawa Timur kemarin. Di zaman dulu ada orang Kiai Wahab namanya. Kiai Wahab itu senang sedikit-sedikit pertandingan. Sedikit-sedikit pertandingan musabaqah tilawatil Quran. Memacu semangat anak-anak belajar Al-Quran. Tapi ada kiai yang keras kada mau bertanding. Di sini jangan ditanding Al-Quran. Al-Quran dipelajari untuk dibaca, diamalkan, kada bertanding, kada di sini. Kita kekanak-kanak keumahan. Kata Imam Wahab, enggak.
Pokoknya tandingan memacu semangat. Kata yang keras, tidak bisa, haram hukumnya pertandingan. Tapi hebatnya, walau beda pendapat, tapi rukun. Kiai Wahab mengadakan pertandingan, mengundang Kiai yang keras tadi, datang. Kiai Wahab ini pandai masak. Kalau Kiai Wahab masak, nyamannya luar biasa. Ini orang memasak nyaman itu tangan-tangannya. Kalau tangannya memang hebat memasak, walaupun udang galah yang dimasaki nyaman. Tapi kalau tangannya kan hebat, sekalipun udang papai yang dimasaki makin nyaman lagi. Karena tangan itu salah dari awal deh, kita salah ambil. Kalau salah ada dari itu tangannya nyamannya, iyalah tergantung tangannya apa yang diambilnya. Ambil ikan kari kaipang nyaman, tapi kalau tapi ikan kakap nyaman tak usah. Disuguhilah Kiai nang karas tadi, dimakan sedikit. Sudah habis makan beliau bertanya Kiai Wahab, macam mana pagi? Nyamanlah masakan kami. Alhamdulillah kata Kiai nang karas tadi, masakan sampean nyaman, nikmat, tapi perlu sampean ketahui musabaqah tetap hukumnya haram. Pendapat tetap, tapi terus menghargai. Tidak pendapat ada masalah, tapi kita terus saling harga menghargai. Lalu ditawar 5 kurangnya. Dan bisa kata Nabi Musa, akhirnya 5 tinggal 5 waktu. Yang 5 waktu ini kadang kalau ditawar lagi. Ini harga mati sudah. Walaupun kita tuh hak ada boleh meninggalkan sembahyang, makin tuh hak makin hati-hati. Kalau kau jiwa nisab, ada kawas sembahyang berdiri berduduk, ada kawas yang berduduk berubah, sembahyang berubah, ada kawas berisyarat mata. Isyarat mata ada kawa, hati jadi ingat loh. Hati ingat di hati mati itu. Artinya apa? Sembahyang sampai ke mati. Kita ada usahalah banyak-banyak sembahyang sunat loh. Nang 5 waktu ini jadi di hari itu. Kita ada kawa seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau sembahyang malam kada kurang 300 rakaat. Kita ada sanggup. Kita 9 tarawih 620 aja banyak menjilat masih. Malam pertama sampai 15 panuh majelis. Panuh surau, panuh langgar, hampir panuh masjid, 21 ke atas bilangan. Kami ditunggal. Kalau di sini mungkin parah lagi. Jadi kecilan terawihnya. Ramai, 5 waktu ini jadi diherego. Kita kada kawa kayak sahabat Utsman di dalam kitab Nasaihul Ibad. Sahabat Utsman itu kalau sembahyang malam, sembahyang sunat dapat 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz hanya rukuk. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz hanya rukuk. Salam khatam Al-Quran. Kita ada sanggup. Alangkah tarawih saja imam membawa 1 juz, kalau besok tahan pindah masjid. Ada hendak lagi sembahyang juz ini. Apalagi sampai khatam, dijamin makmumnya bulik bertahan. Termasuk ustaz yang bulik. Tambah ya, pas sampai ke subuh kita kan ngomong sahur. Tapi paling tidak 5 nih jadi hari dulu. Jangan sampai ditinggalkan karena dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, siksaan orang pada sembahyang 15 macam. Sanggup bukti ada sanggupnya kita mikul. Ada di antaranya siksaan karena orang pada sembahyang disiapkan ular apabila mematuk sakitnya cukup bagi 60 tahun. Panjang ular ke perjalanan sebulan. Kalau berjalan dari Kapala bulan Rajab, bulan Sya'ban ya sampai. Kira-kira panjang ular itu kapalanya di Banjarmasin, buntutnya pas di hadapan rumah Ayu Tinting. Rumah Ayu Tinting. Itu yang mematuk. Bayangkan. Maka kita kalau anak ada sembahyang menjerit hati kita. Kenapa bakal dipatok ular yang sakitnya cukup 60 tahun? Tapi ujar Nabi, siapa orang maha ragu memelihara menjaga sembahyang 5 waktu, uzur sembahyang itu 2 aja. Pertama kagulingan jenak ada bangunan. Subuh ini ada gulingan jenak sekali bangun jam 7. Guling mati ada berdosa. Ada sembahyang ada berdosa. Tapi bila bangun pagi dikabda. Dalam hadis tanwid dalam hadis Bulughul Maram itu kesiangan wajib pada. Nang kedua kelupanan. Lupa ada bapak. Tapi mau ingat bayari dikata maghrib tadi kan ingat sembahyang ada bapak. Isya kan ingat pulang biasa. Subuh kan ingat pulang kebiasaan. Zuhur kan ingat pulang luar biasa. Asar kan ingat pulang orang gila. Orang gila kan wajib sembahyang. Itu mengaliran orang gila kan wajib sembahyang. Ini itu jangan kita tiru.
Tapi kalau sebuah yang dipelihara akramahullahu bi khamsi hisab, akhirnya dimuliakan Allah 5 macam kemuliaan. Pertama, yarfa'u anhu diqal aisy. Dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya kada gelisah, hidupnya kada susah, hidupnya kada resah karena ada yang ngatur. Untuk apa kita resah? Ada masalah. Dijadikan Allah orang sugih, alhamdulillah, kawan nyumbang. Dijadikan Allah orang susah, nasiblah sudah. Minta sumbangan, apa baiknya? Hidup ini gampang. Sebenarnya hidup ini kan bisa dipaksakan. Susah kah, sugih kah? Nyaman aja. Ulun ada mengiringi mobil truk, tulisannya sebenarnya biaya hidup murah. Jadi orang miskin bisa hidup karena dia hidup murah. Yang membuat mahal tuh karena gengsi. Ikan karing tamban loh murah 7.000 kilo. Tapi karena gengsi hari-hari ikan karing dia cuma rumah tetangga. Terpaksa menukar ikan kakap ibarat 70. Gengsi namanya. Yang ujung juga berjuang nih. Bagus tulisan itu. Ada juga tulisan jadi belakang mobil, ya Allah, jauhkanlah daripada segala bala, tapi dekatkan selalu dengan para janda. Jadi hidupnya santai aja. Lagian Pak Ai di Habib Mustafa, jadi orang sugih itu orang nyaman. Yang nyaman itu seorang sugih. Orang nyaman memang untuk nonton ada orang sugih. Lagian orang sugih kada menjamin makan lebih nyaman daripada orang susah. Kadang dia banyak orang susah makan pada orang sugih. Karena banyak pantangan. Karena pantangan kayaknya kita harus kesehatan jadi dahulu penyakit. Ulun ada kawan yang sugih-sugih, ada yang susah. Tolakan kami keundangan sesamaan. Kakaknya nang sugih, ya apa berdulu. Ulun nak melihat kayak pejagaunya mengawat nasi. Sekali setengah sendok dia mau. Yang diambil tuh sambal jengkol. Nang pakai cabai hijau dicampur ikan karing tipis. Ya kenapa karena ambil kandang daging, dah sanggup usah katanya. Tensi naik. Apalagi tulang keundangan bini. Hanya nama cibok kambing, oh jadi bini. Awas kau, bila abah nggak ada poharago. Makanya mana makan nyaman jangan begini. Akhirnya anak daging gak di belakang bini. Tensi naik, baru dimakan naik tensi naik. Orang susah. Tetamu makanan melihat daging, alhamdulillah ada perbaikan gizi. Ada di rumah lauk kampung aja. Habis ciboknya, nasi ciboknya, daging ciboknya, ayam ciboknya, panuh piring. Dia hendaknya di bawah, kalau ada kucing melukok di sebelah paling. Habis. Karena ini akan dari penyakit. Ada orang sugih cek terus kesehatan. Tahu di penyakit. Ada orang dia tua 70 dah umurnya. Dia tak boleh dokter. Ada lagi si penyakit nih pada dia. Di sini baik aja. Jantung normal. Kolesterol asal suah sih. Sama dia nih dokter. Ibaratnya ini 70 tahun umur di si penyakit. Apa amalan dia? Jangan diperiksa di sini. Iya, periksa. Ada tumpang ini dia penyakit. Orang susah tadi berhemat meminum langsung kambing 2 mangkok habis beli ke rumah. Ini duit apa lagi? Masuk angin nak kau di sini. Pikirnya nanti cuy ambil akan balsam cuy, ambil duit 1.000 ping. Karuk akan belakang ini. Dikaruk alina anak, alina cucu. Habang lah cuy jadinya. Habang ni aja. Habang aja. Mengarik belakang peninian, kayak marut nio. Habang harus baik. Tapi karena sangkaannya masuk angin, habis pekaruh bagus. Kenapa? Allah berjanji dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi fal yazunna bi khairan. Aku kata Allah membalas hambaku sesuai sangkaannya kepadaku, maka sangka baiklah kepadaku kata Allah, maka balasannya akan baik. Sangka baik, maka ada di dalam kitab disebutkan orang ini amalnya akan cukup bagi masuk surga. Begitu mati susahnya, tapi yang ada pernah putus mengharap rahmat Allah. Ia sangka baik, rahmat Allah lebih luas daripada dosanya. Sakarat maut bukan main susahnya, menunjukkan bakal musibah dalam kubur, tapi kada putus asa menyangka baik dengan rahmat Allah.
di alam kubur disiksa, ada putus asa, tetap menyangka baik, rahmat Allah akan ada. Diadili di akhirat nanti, diputuskan dia masuk ke dalam neraka, ia ada putus asa, mengharap rahmat Allah, karena rahmat Allah pasti ada. Sangkanya itu digiring ke dalam neraka, setumat mengulih, dipanggil malaikat, kata malaikat, kenapa kau mengulih terus? Dibawa ke hadapan Allah, dibawa ke dalam neraka, ngapa mandang ke belakang? Puji sidin, aku kada pernah putus asa mengharap rahmat Allah, karena sangkaanku rahmat Allah lebih besar daripada dosaku. Maka kalau begitu, kata Allah, karena kau menyangka rahmatku akan kuberikan kepada kau masuklah surga dengan rahmatku. Maka kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun kada pernah putus asa. Ditanamnya kelapa habis matian dimakan babi, tahu ditanamnya pulang habis matian karena kemarau, tahu ditanamnya pulang habis matian karena banjir, tahu ditanam din pulang akhirnya si dinang menanam matian. Nah, sampai kemati orang berkabun kada putus asa, maka kita sangka baik terus dengan Allah. Lagian orang sugih awan orang susah sama aja pemakan. Orang susah minum secawan, orang sugih secawan juga. Mana ada sejarahnya orang susah secawan, orang sugih seimbir. Itu samping. Orang susah tolak undangan waktu ya syuting. Orang sugih syuting aja juga. Mana ada orang sugih bertumpang tujuh. Itu bukan orang sugih, itu orang bawa malam. Orang sugih katanya. Jadi santai aja, hidup santai. Kehendak kita ini bisa anak bungas banget. Sekali lahir anak tetangga nang bungas, anak seorang lahir kayak sawit terang jam 2 bulan. Mama beri marasnya kulit dari kapingin bapak pirut, masya Allah. Marah kita ada susah, Allah yang atur. Lagian kan orang bungas ada menjamin hidupnya lebih bahagia daripada anak ada bungas. Orang hidup bahagia bukan dijamin dari wajahnya. Banyak kayak orang yang ada bungas tapi bahagia. Banyak orang yang bungas tapi nasibnya ada beruntung daripada yang ada bungas. Ulun melihat di televisi Indonesia gasip-gasip nang selebriti, nang para artis tuh. Apa beritanya? Beritanya pernikahan di ambang pintu perceraian. Ulun melihat bini yang bungasnya sayangnya dulu diceraikan. Dulu Ustaz Hasanuddin nang laki gagah diminta ampun dicarayakan. Sementara di kampung ulun rupanya pas-pasan, nang laki kada bungas, nang bini kada bungas, tapi sampai ke mati kada bercerai. Kenapa sebabnya tahutan bercerai? Mau cerai bisa didapat lagi. Pulang ke laut kawan ulun, sama-sama mencari karang. Ulun ini Pak orang kampung. Ustaz guru kita Ustaz Hasanuddin kemarin ke rumah ulun, ke rumah nang di kota. Sudah di kota ke dia. Semalam ulun dia di kampung, di padang nyamuk, di padang agas. Saya ini nampaknya cuma orang kota, padahal orang kampung aslinya. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, sing penting penampilan. Penampilan orang kota, padahal ulun orang desa. Lulah ke laut mencari karang, pakai tungkah tuh. Papan begini gandeng agak melangak, kajunakan dibanting tuh. Nang laki meninjak, nang bini mahajam duduk di tungkah. Kayak wadah berhentak lama bang. Main di karang di lubang, untuk panu bakul berikan kakak lutok tuh. Sampai kakak lutok naik nang bini laki mau dia karang di bawah. Menyurung karang, nang bini menyambut di atas. Melacung kakak lutok nang laki, maingkol kelutok. Nang bini meninggal banyak kelutok, ibaratnya orang. Ini betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Sebab karena kalau bini kada dibawa, siapa dibawa banyak kelutok? Maka dibawa. Aku tak bisa hidup jauh darimu. Karena jauh, kelutok 3 meter panjangnya. Bahagianya. Lagian Pak Ai, orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Orang bungas kada menjamin dapat laki gagah. Tapi ada juga orang gagah dapat bini bungas, contohnya ulun. Bini ulun kayak ayu tenteng, tangan besar. Bungas ulun yang kayak Afgan dia. Orang bilang, ulun tadi cara barisan ketuanya bilang,
Ustaz mirip Afgan katanya. Telepon pulang, nanti malam bisa ditunggu katanya kedatangan Ustaz Afgan. Orang bilang aku Ustaz Afgan, aku. Begitu. Kawan saya menelepon dari Jawa Pekalongan. Belum kan ngomong di Pekalongan malam. Sekalinya ditelepon, Ustaz ya ada gambar Ustaz pakai kacamata, pakai jaket mirip Afgan kan? Ulun kada sadar kalau ulun digagah. Bang ulun lihat mana? Dan you Afgan tuh soalnya diputarkan penyanyi Afgan judulnya Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan bisa ujung mirip Ustaz. Lagian nang di luar bisi laki gagah kada menjamin hidup lebih tentram daripada bisi laki kada gagah. Kadang-kadang bisi laki gagah justru jantungan. Hanya dikubehin laki meramot deh. Semalaman guling berbalik belakang digawin laki mah kamu siko. Kenapa terbakar api cemburu? Coba kalau laki kada gagah, jangan kan dikubehin orang dipanggil orang ya. Siapa yang hendak dia? Aku minta lanjut Aku lagi gagah tulak di malam minggu pakai Honda PCX, pakai HP Android, cocok berarti moe, pakai parfum pas sebelengkap. Aku ini ada kawan jawabannya soal jam 1 malam belum bulik, istri di rumah pasti gelisah. Ditelepon kenapa kada bulik sekalinya nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Berarti dimatinya. Timbul curiga di mana dia, sama siapa dia, sedang apa dia maka HP dimatiin. 3 pertanyaannya. Ambil kawan dan menuntut pelepasan pajak. Pertanda buruk apa ini? Itu ada di film Industrial. Kalau bininya mengambil kawan pajak, lakinya sedang di luar, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Karena ulun nonton film Suara Hati Istri, menangis membayangkan. Coba kalau laki kada gagah, jangankan jam 1 kada boleh. 2 hari kada boleh kita salah. Malah kan kada hukum aku di rumah. Makanya hidup santai saja, nang pandi sembahyang dipelihara, tenang hati, semua ada yang atur. Yang kedua, dihilangkan Allah azab al-qabri, azab kubur dihilangkan Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, supaya jangan disiksa di alam kubur. Selain sembahyang 5 waktu dipelihara, jadi ada 7 amalan. Kalau ulun sampaikan yang 7 sampai subuh kada selesai. Karena ulun kada hafal semuanya. Jadi ulun nang hafal aja sampaikan. Awaluha al-ikhlas bil ibadah. Amalan di alam kubur pertama kalau beribadah yang ikhlas. Kita hadir di majelis yang ikhlas, merasa nyaman, merasa mesra karena kita kehujanan rahmat Allah. Apalagi kita membaca cerita tentang Isra wal Mi'raj, sekaligus menghauli guru kita yang mulia, guru sekumpul. Makin lagi kita merasa bahagia, seakan-akan kita dipandang Rasulullah, seakan-akan kita dipandang oleh Tuhan guru kita, guru sekumpul. Maka mesra kita di dalamnya, senang kita, seakan-akan kita ada di hati sidin. Karena beruntung kita yang dapat meletakkan orang soleh di hati, tapi lebih beruntung kalau kita ada di hati sidin. Mesra, ikhlas kita malam ini datang. Kenapa? Panen pahala. Ini pahala kita hadir nih. Punya sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawu'an. Aku lebih suka dapat pahala hadir kayak ini daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Dalam keterangan lain, lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kabila kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang, orang mati jarang. Ulun 5 hari dan ibadah maksudnya belum ada melihat orang mati lagi. Berarti kan jarang orang mati. Apalagi berdiam di kampung. Di kampung cuma 20 orang. Mati 20 hari tutup kampung. Ada orang lagi. Tapi kita datang ke sini pahalanya lebih baik dari itu. Maka mas ikhlas. Ulun boleh jadi Pekalongan, boleh mondok, kiai panggil. Kerja kiai bilang boleh. Tapi ada 2 pesan. Pertama di sini kita nak berdakwah, nak mengajar, tapi pesan ada 2. Pertama, presiden ikam jangan kasar orang. Jangan pernah kasar dalam penyampaian. Karena kita ada tahu yang hadir itu siapa yang paling dekat dirinya dengan Allah. Kadang-kadang di sini ada orang biasa-biasa saja, tapi kehebatannya luar biasa. Hatinya tawadhu, merendah, dan selalu ingat Allah. Ini baik pada kita, udah apa kasar. Gus Dur itu penampilannya sederhana.
pergi ke Pekalongan ceramah, ribuan yang hadar termasuk Habib Lutfi. Datang sini, makasih dia ceramah, pakai baju batik seluruh panjang, masa ke dalam pulang. Kopiah sini yang itu Pak, dipakai dia santai. Habib Lutfi menyambut, Habib Lutfi yang mencium tangan Sidin, padahal orangnya sederhana. Sekali ceramah, judulnya santai. Apa judulnya? Puji Sidin, 3 pertanyaan, jawabnya 1 kesalahan. Pertama, Puji Sidin, kenapa rumput sampai tinggi? Yang kedua, kenapa gigi sempat sakit? Yang ketiga, kenapa bini sawat betiana? Jawabnya 1 kesalahan, terlambat mencabut. Betul juga. Kalau rumput lanjak mencabut kayak Pak Sodiji, gigi cepat dicabut kita sakit. Yang ketiga, aku akan berani yang benar. Sederhana, tapi Gus Dur kok hafal Al-Quran. Beliau 1000 nomor HP hafal, bukan tanggung-tanggung. Guyunan, tapi bujur Sidin. Bujur Sidin. Sidin puasa sunat. Lain katanya kita makan sahur puasa sunat. Di perjalanan tengah hari lain cari warung kita makan. Puasa Asyura itu kan pahalanya sama dengan pahala puasa setahun. Jadi kata supirnya, Gus, kita kan puasa. Ya sudah, kata beliau, kita ngambil setengah tahun. Karena kalau puasa sehari kan pahalanya setahun, jadi kita ambil setengah tahun. Kan guyunan namanya. Tapi kan ada niat sudah, santai mulai santai. Nomor HP 1000 hafal, coba bayangkan. Kita nomor rumah orang, nomor HP orang rumahnya ada hafal. Hafal sih kok cuma nomor muda ada cuma yang hafal. Kenapa? Karena ada wanita menyimpan di HP. Maksudnya itu hafal itu ini 3 bulan hafal. Telepon pertama sesat kebutuhan juga. Dan cerdas kita kan cerdas, makanya kita santai saja. Ada kiai tolak pengajian. Ini jangan memandang luarnya saja. Sekali tolak pengajian, sekali tolak pengajian, muridnya disangui, bungkusan 2. Cuman orang ini kan bilang, hanya dibagi 2 kah? Sini berdua saja tolak. Cuman orang kasih, ini ada oleh sangai pengajian, monggo dibawa. Ada bilang dibagi 2, apa ada? Di jalan dia berpikir, aku jadi tolak berdua, konsentrik. Diberi 2, sautek ganal, sautek halus. Tentu dibagi 2. Sampai ke rumah, di sini santri. Ini bungkusan halus, bawa bulik sana. Nah, ganal lagi aku. Nah, dibawa bulik. Naik ke rumah, bu bini sudah bulik. Ojeknya, bu nyai tangi di sini. Ini ada oleh-oleh saking pengajian. Monggo didahar, silahkan dimakan. Sekali dibuka, nasi wara isinya. Yang belum, hai kiai berarti lauknya. Rupanya belain, nasi belain, bungkusnya lah belain. Santri buka, ya Allah banyaknya ikan haruan mepanggang, ayam mepanggang. Alhamdulillah ya santri luar biasa. Anda punya acara aku santri saja sebanyak ini lauknya. Bagaimana bayangkan kiai nang bungkusan ganal? Ada tahu nasi waras. Makanya orang kemana aja tulak undangan kalau dikasih nasi bungkus, ulun ke dapur langsung jadi santri. Aku tahan becukong muka itu dari bungkusan. Nang lauk ayam lagi ulun nang taluin santri. Bila ulun yang ceramah, ulun dapat hitalunya dapat ayam. Jangan terpesona penampilan luar saya. Yang kedua, izin kalau nak berdakwah yang ikhlas, kemana-mana bawa duit. Kalau kau nanti akan ingat menyanyi. Ayat apa? Tiket boleh. Karena ya guru penceramah itu kada boleh pikirkan amplop. Ya yang enggak itu bukan. Karena amplop itu sudah dipikirkan pada dia sudah. Aduh, ulun minta maaf lah. Selama penceramah kada pernah makan duit ceramah sedikit pun kada pernah. Ceramah so makan sudah. Ulun makan nasi di rumah, makan lauk, makan nang kue, ada so makan duit. Ulun lawasnya sudah ceramah, ada so makan duit ceramah. Ada boleh katanya, mengharap-harap ada boleh. Amun dijuling orang ambil, ada dijuling orang ada ini. Sini ceramah juga dahulu. Bos, tahu kan yang memberikan siapa tahu ada boleh kita amanah memikirkan ceramah, mikirkan amplop, cair ceramah. Ada berapa lagi yang datang ini
sekali bujur cakap dulu ulun dah. Suatu saat ulun tolak ceramah, tambang ulun 440 menginap di penginapan. Berdua orang santri makan sop ayam kampung berdua 50. Isok dia milih orang pakai sepeda motor 1,5 jam. Sekali disambut pakai kelutuk 40 menit, kulit kada disambut rumah. Sampai begini, untung ulun buat duit. Yang ada buat duit hutang penginapan. Orang segagah ulun nah, penginapan hutang apa kata dunia? Dunia aja bingung. Kalau orang jelek hutang wajar-wajar lah. Orang gagah. Tapi ulun belajar ikhlas. Sekalinya tulak ceramah suatu saat dijulungi orang banyak banget. Tapi kenapa banyak ya? Sekalinya ada lewat telepon panitia ulun. Ustaz dia minta maaf, salah julung. Ya pun apa? Ada julung duit wakaf ya. Jangan tahu HP itu mati itu. Ambil dia pula. Dia pun memang betul lah. Panitia ini PHP, memberi harapan palsu. Yang ikhlas supaya nyaman di alam kubur. Sedikit lagi nah. Supaya nyaman di alam kuburnya. Ya Imam Syafi'i pertama jangan hasad. Kita jangan degil juga. Rezeki kada pernah tertukar. Orang rezeki kada nyaman. Melihat orang buka TV demam seminggu. Melihat orang buka kulkas sesak napas itu. Melihat buka TV mati kada ketahuan. Jadi ada nyaman jadi orang rezeki. Rezeki kan kita perlu. Sehebat apapun kita, ada yang sanggup menembus pagar takdir Allah. Orang bahari dia bisa menerawang nasib kekanakannya. Jadi ada yang diterawangnya nasibnya mati bisa berbuaya. Kawitan di takutan, pindahan ke pegunungan. Ada nak lagi begenak di tepi pantai. Lawas di pegunungan dan boleh keluar. Anaknya ganal bisa begini abahnya begawi mencangkol. Pokoknya kita cangkol betis, luka, infeksi, buruk, mati. Sekali teliti apa? Cangkolnya cap buaya. Lapas buaya dari laut, buaya darat nyambar. Makanya kalau nak cangkol jangan cap buaya, cap kakinya kalian. Jangan juga. Supaya nyaman di alam kubur, jangan pati menyambut di rumah. Banyak doyan lagi. Nang rapiat pirliwat, amniwatul alaya itu dia kerja. Lagi apa nyambut di rumah? Kadang nanti sampai itu ada bujur sekali. Ada semuanya bujur. Ada kawan bercerita orang Banjar buat di kampung orang Jawa. Betakon ada pengantin. Sopo sing manten kang deh. Jawa boten ngertos. Oh, di orang Banjar boten ngertos pangkawin. Viral cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Padahal maksudnya ada tahu di sini. Sekalinya minggu hadapan liwat pulang. Ada orang meninggal, bertahun pulang. Sopo sing mati kang, boten ngertos jadi dia. Mati kang jam marasnya hanya seminggu kawin dah mati. Kebanyakan minum keriting deh belum nikah. Timbul fitnah. Kenapa kita disuruh timbul fitnah? Karena suka menyambung cerita nang ada baik nang ada jelas. Kita kalau hanya mendengar, kada menyaksikan bisa salah. Ada kisah pulang. Dua kisah lagi ada kisah pengantin hanya ini malam pertama hendak mengadakan surprise dengan bininya, kejutan untuk membagikan namanya surprise ke surprise menukar durian ke biji tapi nang belum langkang karena sudah langkang baunya terhambur makasih dia anak bekar dua bikin dia ipar banyak mau dibuka di ruangan kan cukup ikan kapar masak kuning banyak ipar ulah paning kayak apa nanti dibuka duit kali cukup menukar banyak segigi tukar nang belum langkang dibungkus rapat-rapat bawa ke kamar pas hati kita tengah malam berduaan membuka di kamar cuman kamar ini bersebelahan dengan pintu hak maka dindingnya terplik nanti kemiri nanti pistol sedikit aja bergerak di sebelah kedengaran pintu hak. Jadi masuk ke kamar itu ramai kayak kucing mengintai tikus. Ada bergerak ada. Sudah tengah malam dikira minanto mintuha guring dah. Pokoknya belum, nah mintuha mengintai juga. Saat ini sudah tengah malam berbisik nang lagi. Buka deh, ancapi buka. Apa dia mintuha ini kekanakan nih. Anak membuka pada pada pulang. Jangan dijujuhut tapi kira mintuha. Saat dibuka apa nih? Fisik bengai paksa jenang lagi karas banget
lewat nih, hanya terbuka sedikit dah karas. Jadi setelah dipaksa, sekali teh limpas tangannya karena durinya berdarah. Aduh bang ya, sakit, terdarah. Nah, yang namanya ini nih gawian berpaksa-paksanya. Sampai terdarah. Sampainya laki pulang nyambat, oh mading nyamannya. Dan mati bilang, iya kau kenyamanan, ambat anakku terdarah. Sampainya laki bersurat pulang, coba pangding dia, tawain mama, lo kok hendak hai juga. Tuhan kurang ajar minat. Padahal kan durian. Kisah Minato kan durian. Cuman pahami Tuhan adalah yang lain. Makanya jangan suka menyambut cerita nakade baik. Kata Imam Luqmanul Hakim, kita ini kan tulis banget mencari nakade baik itu setuju banget. Boleh kita coba jadi Imam Luqmanul Hakim, nah kita bawa kuda sikong, nah kita tunggangi berdua. Apa yang dinilai orang tentang kita? Soalnya bertemu orang banyak ini ia abahi anak sama kejamnya. Masa kuda satu dipakai berdua? Salah kalau. Namun kayak itu jadi Imam Luqmanul Hakim, maka ikam turun aja, ikam nonton kuda apa di atas. Jadi orang kena menilai baktinya anak orang kalian. Soalnya bertemu orang banyak, kejamnya orang lawan anak. Yang mati ngomong dulu di atas, anak tuh menarik kuda di bawah. Nah, jadi salah pula. Coba pulang bohong ya, ikam nak di atas, abah di bawah. Biar orang nanti menilai bertanggung jawabnya orang kawan anak. Sekali bertemu orang banyak. Model inilah anak durhaka yang mati ngomong di atas kawitan bertarik di bawah. Jadi kalau orang itu bisa salah terus. Karena orang ada beda suka kita. Sehebat apapun kita, ada semua orang suka kita. Tapi bila orang ada suka kita, jangan khawatir, masih ada orang yang suka kita. Ustaz Abdul Samad tuh gambarnya tuh, gambarannya ya. Nah, itu kalau ceramah tengah malam banyak yang datang. Seorang ceramah tengah malam siapa yang datang? Kuntilanak. Tapi ada suka masih. Imam Syafi'i itu hebatnya ada orang yang suka. Syekh Imam Nawawi Banten pun pernah terfitnah, tapi tidak dari kampung, pada akhirnya dibulikan pulang. Hebatnya bukan main, ada orang yang suka. Pada Syekh Nawawi itu pernah dengan Kiai Khalil Bangkalan Madura bertemu. Rupanya asik bicara ilmu. Sakannya kan ingat 9 dulu. Hari jam 3 lebih kata cerita Mbah Dinyati Rais Am Kaliwungu. Sekalinya udah Syekh Nawawi bagaimana Mbah Yai? Kalau sembahyang di sini waktunya orang nyanda kali cukup. Jadi Khalil kita sembahyang apa itu. Pegangan tangan, pejamkan mata, dibuka. Hitungan menit cuman dia cepat kabar deh. Sampai ulun mana ulun. Ustaz bisa dah jual jaga mata, berpijak mata. Jangan lompat, pejamkan mata. Pejamkan, jangan buka, selain buka. Maka masih dipunduk Ustaz ya. Jangan berikan deh. Apa lo praktikin keke dan lambat. Karena itu yang lambat buka mata. Oh kita aku kalah lawan santri. Ya kok santri kita baru kecerdasan. Aku nanya kau milih mana? Bini bungas tapi akhlaknya lebih baik. Yang sekong akhlaknya baik tapi dia bungas. Kau milih mana? Oh jadi santri aku setai milih nang bungas tapi akhlaknya baik. Ya aku yang itu sudah dikawini orang. Sisanya ini balik. Alhamdulillah. Pertanyaan lagi yang ketiga, kamu ditambah itu kecerdasan. Kau mana hendaknya dapat bini bisa mencari duit, dengan bini nang kada bisa mencari duit. Kata santri, aku mencari bini nang bisa mencari duit, maka sugi. Ya aku justru terbalik, lambat sugi. Kenapa? Duitku kada aman. Dimana aja kau menyimpan dia dapat mencari. Anak pemaki dapatnya ada tak kumpul, duitku kau mencari bini. Alhamdulillah. Sifatnya sidin ada nama itu Imam Syafi'i itu, Syekh Imam Nawawi itu. Apalagi bintang imam di sini ada satu ya saja orang. Lalu bagaimana? Oh Imam Luqman Hakim kayak ini caranya. Jangan dinaiki kudanya. Kau tuntun sebelah, aku tuntun sebelah. Jadi orang ada menilai. Soalnya orang banyak tetap bilang ini ya abah ya anak, masa punya kendaraan yang dipakai. Kalau dengan orang kan habisnya kita nih. Punya anak ya bapak, kerusakan kan ada kan? Jadi abah nak bang kerusakan orang salah atau sebaik kita tutup sampai di sini aja. Lebih kurang banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan jazaa kepada Kiai Fakhruddin Nur. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan belasan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pada mati karena cangkul buaya. Mudah-mudahan kita meninggal dunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan belum juga khadimul majlis minta ampun dan minta halal apabila ada salah khilaf. Benar dari Allah, salah dari ulum pribadi. Mudah-mudahan malam ini kita barakah barataan. Mudah-mudahan kita panjang umur, kampung kita berkah, terhindar daripada bala bencana, berkat habaib yang hadir di komplek kami ini. Mudah-mudahan berkah. Baik, kita minta baca doa selamat kepada Al-Habib Zainal Abidin Ba'bud. Amin amin wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadan ya karim, hadan ya amin, hadan ya rabbana ya karim ya nazila. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa sallim ala ashabati ma'asyirin Rasulullah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma harim alaina fi syaqatil maut wa najina an-nar bi'ata idza Rabbana la tuzigh qulubana wa la rahmaka innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil